Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin yang saya hormati ibu saya yang telah melahirkan saya. Insya Allah ada di tengah-tengah ibu semuanya. Mohon doanya semoga beliau panjang umur, sehat, dan sisa umurnya manfaat. Yang saya hormati juga kakak saya, beliau adalah pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Barat. Saya tidak punya dua mertua, sudah tidak ada. Jadi saya selalu berdoa setiap saya duduk di majelis, mengalir pahala untuk bapak saya dan untuk kedua mertua saya. Juga saya berdoa ibunda yang sudah tidak ada orang tua, duduk kita sore hari ini menjadi pahala untuk beliau di sana. Segenap pengurus pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Barat, yang kita hormati Takmir Masjid Al-Arqam, ibunda semuanya yang tidak bisa Mbak Eva sebutkan satu persatu, yang saya rindukan, yang saya cintai, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Inilah suasana yang selalu kita rindukan. Betul Ibu? Insya Allah. Berbulan-bulan, menit demi menit kita rangkai dengan kerinduan untuk duduk bersama di majelis ilmu. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas kehendak Allah. Hari ini Allah izinkan kita semuanya bertemu. Semoga setiap ayuhan langkah ibunda semuanya dari rumah diganti oleh Allah dengan pahala dan kebaikan di dunia dan akhirat. Jangan khawatir meninggalkan sebentar usaha ibu di rumah. Jangan khawatir meninggalkan putra dan garwa di rumah sebentar. Jangan khawatir meninggalkan cucian, asasahan, sing urung disapu, jangan khawatir. Kalau kita meninggalkan itu semuanya karena Allah, Allah akan ganti. Kalau kita mau belajar dari janin, ketika ibu semuanya kita hamil, janin yang ada di kandungan dapat rezeki dari mana? Lewat apa ibu? Lewat tali pusar. Tok. Begitu bayi itu lahir, diganti rezekinya dari tali pusar menjadi air susu dari ibunya. Begitu anak ini selesai susuan, diganti lagi oleh Allah dengan rezeki dari alam dan dari hewan. Maka ibunda, sesungguhnya tidak ada istilah rezeki itu habis. Tetapi sesungguhnya Allah itu mengganti rezeki seperti diganti rezekinya janin dari tali pusar, kemudian diganti menjadi air susu, kemudian setelah selesai susuan diganti oleh Allah dengan makanan dari tumbuhan dan hewan. Maka ibunda jangan khawatir, bahkan Allah itu memberikan lebih dari yang kita minta. Kita ingat betul kisah Nabi Yusuf ketika para musafir itu datang mendekati sumur tua. Tujuan musafir itu hanya mencari air untuk memberi minum tunggangan mereka yang sudah mulai lelah. Tapi apa yang Allah berikan? Mereka mencari air, ternyata Allah berikan Nabi Yusuf sebagai hadiah tambahan dari air itu. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka mengira bahwa Yusuf itu murah, kemudian mereka jual Yusuf itu dengan harga yang sangat murah, dijual di pasar Mesir, tetapi di sisi Allah Yusuf itu ternyata seorang nabi. Itu pelajaran untuk kita. Berapa banyak orang melihat orang itu hanya, lah itu harganya murah, kedudukannya rendah, tetapi di sisi Allah Yusuf yang dijual oleh musafir itu dengan harga yang murah, di sisi Allah dia adalah seorang nabi yang mulia. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi lantaran kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita gemar belajar sirahnya Nabi. Apa itu sirahnya Nabi? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib, putra Nabi ada? Putra Nabi ada 7, laki-lakinya? Laki-lakinya? Keprige ya. Ini baru sampai sirah ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki. Masya Allah. Ini baru sirah. Kita senang belajar sirahnya Nabi. Lalu kita juga senang belajar surahnya Nabi. Apa itu sirah dan apa itu surah? Surah. Berapa banyak saudara kita sekarang belajar surahnya Nabi. Nabi itu jenggotnya seperti apa? Nabi itu kalau berpakaian celananya seperti apa? Wanita-wanita yang berada di samping Nabi itu kalau berpakaian seperti apa? Kita mulai mencontoh surahnya Nabi. Sirahnya kita pelajari, surahnya kita contoh, cara makannya Nabi, cara duduknya Nabi, cara sholatnya Nabi. Yang kita sering lupa belajar sarirahnya Nabi. Apa itu? Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi Rasulullah SAW. Surahnya sudah mirip Nabi, sirahnya sudah hafal, tapi ternyata akhlak kita belum seperti yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi PR sebelum kita masuk kepada ilmu. Mbak Eva nggak bosan-bosan bawakan satu kisah tentang seorang laki-laki yang badannya penuh dengan tato. Dia baru hijrah, baru sekali-kalinya itu mau ke masjid. Dia belum belajar sholat, belum belajar apa-apa, beliau ke masjid sholat. Karena baru hijrah, beliau belum tahu tata cara adab dan bagaimana di masjid. Begitu sampai ke masjid, beliau sholat takbir, HP-nya bunyi. Kalau kita sudah tahu, begitu kita sholat ternyata kita lupa mematikan HP kita akan diapakan? Kita akan berhenti dulu sholat, kemudian kita akan matikan. Tetapi laki-laki ini belum tahu. Lalu beliau membiarkan HP-nya bunyi dari awal takbir sampai salam. Kira-kira jamaah di musola dan masjid itu bagaimana, Bu? Nah, marah. Singkat cerita, begitu selesai, jamaah ini ngerobong laki-laki ini. Panjenengan si pripun? Teng masjid ini adabnya begini. Allahu Akbar. Padahal laki-laki ini baru, kapan Bu? Sekali-kalinya datang ke masjid. Lalu beliau menyimpulkan, ini setan juga. Ya Allah, akibai sepisan meng masjid kadika yang kene. Yang orang gak meng masjid mana. Lalu beliau keesokan harinya pergi ke sebuah kafe, minta dituangkan air minum, kembali ke tabiatnya yang lama, qadarullah tumpah. Baristanya berkata, tenang aja guys, tumpah kita ganti yang baru. Lalu beliau menyimpulkan lagi, deneng kanek nang kafe wonge luweh ramah timbang wong sing. Maka inilah yang disebutkan oleh Ustadz Salim Fillah kemarin, kita ngaji, kita datang ke masjid, kita pakai jilbab, surahnya mirip Nabi, sirahnya Nabi kita hafal, tapi sarirahnya Nabi kita belum lulus. Maka buat kita PR yang sudah datang ke majelis ilmu, sudah pakai jilbab, sudah datang ke masjid, tidak boleh meninggalkan luka dakwah. Ada orang nggak pernah datang ke pengajian ini, datang nggak disapa, nggak disambut, nggak disalam, nggak ditanya. Merasa asing di sebuah majelis ilmu. Beliau sulit lagi datang besoknya. Itu artinya kita yang menyelenggarakan majelis ini meninggalkan luka dakwah bagi saudara kita. Maka ini PR besar. Ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kami syafaat baginda Muhammad. Kita sudah belajar sirahnya, kita sudah contoh surahnya. PR terberat kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang sarirahnya, akhlaknya sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dijaga oleh ilmu. Izinkan Mbak Eva berkisah. Suatu hari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sahabat beliau yang sakit. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sahabat Nabi itu sampai kurus seperti burung. Allahu Akbar. Kurus seperti burung, gara-gara sakitnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk beliau bertanya, apakah engkau berdoa?
Iya wahai Nabi, apa doamu? Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong segerakan seluruh azab yang akan Engkau berikan di akhirat, segerakan sekarang di dunia. Kemudian baginda Muhammad SAW menegur laki-laki ini, jangan, kamu gak akan kuat. Tapi berdoalah dengan doa yang kita semuanya hafal di luar kepala. Apa kata beliau? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu sahabat ini sampai sepeninggal beliau terus membaca doa ini. Diriwayatkan di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mengenal dengan doa apa, Bu? Sapu jagat. Kemudian Anas bin Malik menceritakan lagi, kalaupun Rasulullah nggak baca doa ini di awalnya, ketika Rasulullah membaca doa apapun, beliau akan menutup doa beliau dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu apa hubungannya dengan tema ini? Kenapa Rasulullah meminta laki-laki ini untuk membaca? Ternyata Allahu Akbar, makna dari doa sapu jagat ini luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang berdoa, kata Allah, doanya cuman Rabbana atina fid dunya hasanah. Putus. Enggak ada terusannya. Maka kata para ulama, doa itu menunjukkan karakter kita. Kenapa? Ada orang berdoanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Biasanya tipenya begini. Ya Allah, semoga hamba segera punya rumah. Semoga hamba segera punya motor. Semoga hamba segera punya pekerjaan. Semoga hamba segera punya jodoh. Semoga hamba segera punya anak. Semoga hamba segera diangkat pegawai negeri. Semoga hamba segera. Itu semuanya urusan apa, Ibu? Tadi saya nengok bayi, kemudian di sela-sela itu kami berdoa, ya Allah nak, semoga kelak engkau mendapatkan kehidupan yang baik, akhlaknya baik, jodohnya baik, hidupnya baik, tetangganya baik, rumahnya baik, pekerjaannya baik. Jadi dari doa sapu jagat itu kita belajar, tidak boleh kita itu berdoa hanya urusan. Berarti kalau kita doanya cuma ya Allah, kalau kok pengen mobil, kalau kok pengen motor, kalau kok pengen pindah omah, kalau kok pengen rumah yang baru, itulah kualitas kita. Pernah Mbak Eva sampaikan, ibu punya sepatu harga 1 juta. Lewat blekoan, sepatunya dicangkeng apa dilebetakan blekoan? Dicangkeng? Sepatunya ibu sama kakinya ibu larang pundi? Larang pundi, Bu? Kata gurunya Mbak Eva, itu tanda bahwa kita itu masih senang dengan dunia. Buktinya bukan dimasukkan. Ya bukan berarti besok kalau ada jeglokan wis ngaji jadi dilebokkan, bukan. Tapi itu menunjukkan bahwa kita memang senang itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mungkin di majelis-majelis yang lalu para ulama menyebutkan, kemudian Ustadz mengajarkan bahwa fid dunya hasanah itu adalah anak yang soleh, rumah yang nyaman, istri yang solihah, pasangan yang baik. Tetapi para ulama mengatakan yang dimaksud fid dunya hasanah adalah ilmu. Allah. Jadi anak yang solih, rumah yang nyaman, tetangga yang baik, lingkungan yang baik, itu semuanya bisa diciptakan dengan satu rezeki dari Allah yang bernama apa? Ilmu. Kita lihat doanya baginda Muhammad SAW. Ketika pagi hari, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka. Nabi, surga jaminan, makhluk paling mulia. Kalau pagi sebelum beliau minta apa-apa, yang beliau minta apa? Ilmu. Allahu Akbar. Kita sering baca ini tapi kita nggak pernah memaknai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru Nabi minta apa? Wa rizqan thayyiban. Karena orang yang berilmu akan mencari rizki dengan cara yang halal. Wa amalan salihan mutaqabbala. Kita tidak mungkin mempunyai amal soleh kecuali kita dituntun oleh ilmu. Dan orang yang berilmu nggak mungkin cari rezekinya itu serabutan haram di serampang, subhat di serampang, nggak mungkin. Dan orang berilmu tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya di Al-Quran dan hadis. Itulah kenapa Rasulullah SAW meminta apa, Bu? Ilmu. Kita lihat para ulama. Ada seorang ulama namanya
Al-Bikandi. Apa yang beliau lakukan? Suatu hari beliau sedang berada di majelis ilmu. Tiba-tiba atas izin Allah pena beliau itu patah. Lalu beliau berkata, beliau keluar dari majelis itu mencari orang yang memiliki pena. Ternyata tidak ada satupun yang mau memberikan pena kepada beliau. Lalu beliau berkata, siapa di antara kalian yang memiliki pena akan aku bayar dengan uang 1 dinar. 1 dinar harganya berapa sekarang, Bu? 2 juta sekian. Untuk mengganti satu apa, Ibu? Allah. Karena beliau tidak ingin sedikit pun apa yang diucapkan gurunya terlewat dari catatan beliau. Allahu Akbar walillah. Ulama yang lain. Ketika beliau mendapati di majelis itu ada orang ngobrol berisik, beliau langsung membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan beliau marah karena tidak didengarkan. Tapi beliau ingin mengajarkan kepada Mbak Eva dan kita semuanya betapa pentingnya dan butuhnya kita terhadap 1 pulpen pilot diganti 2 juta. Karena tidak ingin, maka Ibunda kita sekarang nggak habis-habis konten. Berapa konten pengajian yang masuk di dalam HP kita? Berapa ilmu yang masuk itu baru 1 grup. Kalau kita 10 grup, berapa kali? Kita sekarang kalau bicara kajian itu bukan butuh konten lagi. Konten sudah banyak. Mau nggak ngaji di sini, mau ngaji di mana, di YouTube, mau pilih ustadz yang seperti apa. Kita saat ini butuh yang namanya keberkahan ilmu. Banyaknya majelis jangan ditanya lagi. Banyaknya ustadz jangan ditanya lagi. Ibu mau ngaji tema apa aja di YouTube ada. Tetapi kita memohon kepada Allah, kita tidak tahu majelis mana yang kita ikuti, dan itu yang paling diberkahi oleh Allah. Karena sesungguhnya ilmu itu didatangi. Kalau kita di HP, ilmu itu apa? Mendatangi kita. Jadi kita sekarang ini nggak ada susah payah untuk mendapatkan ilmu. Sementara ulama dulu mengganti pulpen dengan berapa, Ibu? Ada ulama yang menjual genteng rumahnya, ada ulama yang menjual baskom ibunya, supaya beliau bisa belajar ilmu. Lalu bagaimana dengan kita? Maka Ibunda, Rasulullah pun berdoa, wa inni as'aluka min ilmin la yanfa. Maka Ibu, kita ngaji sekali lagi bukan buat keren-kerenan, bukan buat banyak-banyakan. Kita ngaji supaya kita bisa menjadi istri yang lebih solih. Yang belum nikah bisa menjadi anak yang lebih solihah. Yang sudah punya menantu bisa menjadi mertua yang solihah. Yang sudah menjadi nenek bisa menjadi nenek yang solihah. Kita ngaji tujuannya itu menjadi pribadi yang baik. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, fid dunya hasanah, ternyata kata para ulama adalah ilmu. Makanya ditulis bawa apa itu, Bu? Coba di banner itu di pengumuman disuruh bawa apa, Bu? Bawa Al-Quran, terus alat tulis, terus alat sholat. Allahu Akbar. Tadi bacaan kita dengan bacaan adik tadi bagus mana, Bu? Allahu Akbar. Kepontal-pontal jebule hilang. Jadi Al-Kahfi ini ora-urut. Wong tadi 10 depan dan 10 supaya besok tidak bingung, yang kita baca adalah 10 depan dan 10 belakang. Supaya yang di rumah nggak sempat baca surat Al-Kahfi, di majelis ini kita bersama-sama membaca surat Al-Kahfi. Ibunda kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa itu? Surga. Maka kata para ulama, wa fil akhirati hasanah, artinya ya Allah mudahkanlah aku melaksanakan segala sesuatu yang bisa membuatku masuk surga. Dibuat ringan. Mau datang ke Al-Arqam ringan, mau datang ke majelis taklim mana ringan. Itu fil akhirati hasanah. Karena surganya belum ada. Tetapi Allah membuat kita mudah menjalani sesuatu yang menyebabkan kita masuk mana? Baik, mau bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Usairim. Siapa beliau? Seorang sahabat Nabi yang masuk surga padahal beliau belum pernah sholat 1 rakaat pun. Siapa Usairim? Ketika beliau datang ke kota Madinah, ternyata teman-teman beliau itu semuanya sudah bubar bersama Rasulullah SAW.
Ibu, Laifah berdoa semoga semua yang duduk di majelis ini besok diizinkan oleh Allah untuk pergi ke Makkah dan Madinah. Melihat betapa gagahnya Gunung Uhud, betapa cintanya Rasulullah kepada Gunung Uhud. Ketika Rasulullah naik kepada Gunung Uhud, kemudian Uhud itu bergetar. Lalu Rasulullah menepuk gunung ini. Uhud, Uhud, diam. Yang berdiri di atasmu adalah aku Nabi. Yang berdiri di atasmu adalah Abu Bakar. Yang berdiri di atasmu adalah Umar. Maka Uhud kemudian diam, Ibu. Maka dikatakan di dalam hadis, gunung yang sangat dicintai Rasul dan mencintai Rasul adalah, dan gunung Uhud itulah yang diumpamakan ketika Ibnu Mas'ud itu naik ke sebuah pohon, lalu betisnya tersingkap kecil, sahabat yang lain ketawa, "Ih, anak sekil cilik yang kono." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kakinya kelak ditimbang di akhirat, pahalanya lebih berat daripada pegunungan Uhud. Kenapa kata Rasulullah? Karena Ibnu Mas'ud melazimkan dirinya dengan sunnah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpaut dengan gunung ini. Maka Ibu, hari ini haji belum berangkat. 1, karena corona. 2, katanya karena dananya itu sudah di luar kemampuan kita. Kita orang beriman cukup berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini semuanya tentu sudah diatur Allah. Ini yang terbaik menurut Allah. Sudah. Maka kembali kepada cerita ini. Ketika Usairim datang ke Madinah, gak ada orang sama sekali. Semua bubar. Perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena beliau, kok bisa-bisanya teman-temanku semuanya. Waktu itu beliau belum muslim. Lalu beliau mengambil kuda beliau, mengambil pedang beliau, beliau langsung masuk pada barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang. Sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam, ngapain kamu? Kamu kesini mau jadi mata-mata ya? Kamu kesini mau balas dendam ya? Kata Usairim, aku sudah masuk Islam. Orang nggak percaya. Sampai ketika perang usai, Usairim ini belum mati, Bu. Sakaratul maut. Lalu dalam hadis disebutkan, kami ketika mendapati Usairim sakaratul maut, kami berlalu. Nggak dipedulikan. Karena menurut sahabat, Usairim masih apa? Masih kafir. Beliau berlalu, sahabat berlalu. Sampai ada salah satu di antara kami, kata hadis itu, menghampiri Usairim. Lalu bertanya, untuk apa engkau berperang? Aku sudah muslim. Aku sudah mengikuti baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang ini menghampiri Usairim dan Usairim menyatakan keislamannya. Beliau mati dalam keadaan terbunuh. Dan ketika dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, Usairim min ahlil jannah. Belum pernah. Kalau ada orang belum pernah sholat sekalipun masuk surga, ya kita sholatnya sudah berapa rakaat? Kalau kita sampai nggak masuk surga gimana, Bu? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, tolong terima ngaji kita sore hari ini, ya Allah. Tolong terima langkah kami dari rumah, ya Allah. Kalau ada salah niat, kalau ada pengen dikatakan orang alim, kalau ada pengen dikatakan orang yang lebih mulia, tolong hapus, ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Ada orang nggak sholat masuk surga. Tapi kita sudah sholat, sudah ngaji, majelis taklim, semuanya kita datangi. Mungkin sudah haji, sudah umroh. Bagaimana kalau kita gagal masuk surga? Ada petani gagal panen, ada pebisnis gagal dagang. Kenapa orang ibadah nggak bisa gagal? Sangat mungkin kita gagal dan pahala kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang berilmu akan dijaga. Salah satunya dia tidak akan merasa percaya diri dengan amalannya. Dia tidak akan mengandalkan tahajudnya, duhanya, majelis taklimnya, puasanya, hajinya, umrahnya. Tapi dia akan berkata kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan itulah doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Ibrahim dijamin masuk surga, masih mengemis kepada Allah supaya amalnya diterima. Lalu bagaimana dengan kita? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu. Dan kenapa kita butuh ilmu? Kenapa kita butuh sebab dimudahkan oleh Allah untuk menjalani sesuatu yang memudahkan kita masuk surga? Kata Imam Ahmad, manusia itu dibagi menjadi 4. 1, manusia yang diberi ilmu
dan diberikan harta. Diberi ilmu dan diberi harta. Kalau di dalam Al-Quran kita berikan sosok ini adalah Nabi kita Sulaiman alaihissalam. Diberi ilmu lagi harta. Tetapi ketika beliau bisa bicara dengan semut, ketika beliau bisa bicara dengan hudhud, beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liabluwani aashkur am akfur." Ini semuanya datang dari kemuliaan Allah untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang kufur. Dan Ibu, sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan kepada orang yang berilmu. Mengapa Ibunda? Karena hartanya akan menjaga dirinya dan orang lain dari api neraka. Coba kita lihat Ibu. Allahu Akbar. Nabi Yusuf. Masya Allah. Ibu, banyak permulaan yang tidak sama dengan akhirnya. Nabi Yusuf itu awalnya dilempar ke dalam sumur. Maunya orang itu, maunya saudaranya Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf dimusnahkan. Tapi ternyata Allah mengangkat Nabi Yusuf menjadi apa? Sungguh tidak sama antara permulaan dan akhir. Kalaulah saudaranya Yusuf tidak hasad, tidak memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Yusuf tidak sampai ke Mesir itu. Tapi lihat, ketika harta diberikan kepada orang yang berilmu, Yusuf menjadi raja, apakah yang menikmati itu hanya Yusuf saja? Tidak. Saudaranya yang dulu hasad pun diberikan oleh Yusuf kenikmatan yang luar biasa. Maka ketika Nabi Yusuf itu memanggil saudaranya semuanya dengan bapak ibunya ke Mesir, saudaranya berkata, Allah telah melebihkanmu di antara kami semuanya, lalu mereka diberi tempat oleh Nabi Yusuf. Yang kakaknya di sini, kakaknya di sini. Ini contoh. Harta, kedudukan, kalau diberikan kepada orang yang bertakwa, itu akan menjadi manfaat luar biasa. Ibu, Mbak Eva, kalau hari ini bikin pengumuman, semua orang di Wonosobo kalau zuhur harus ke masjid, nggak akan ada yang gubris. Tapi kalau yang bikin pengumuman Pak Bupati, minimal ASN akan mendengarkan. Itulah kenapa Ibu yang suaminya punya jabatan, mumpung telunjuknya masih berlaku di hadapan Allah, tanda tangannya masih berlaku di hadapan Allah, gunakan telunjuk dan tangannya untuk menegakkan kalimat Allah. Ini indahnya harta ketika diberikan kepada orang yang bertakwa. Tetapi yang kedua, ada orang diberikan ilmu, nggak diberikan harta. Pasti ibu membayangkannya, nyong pengen diwenai ilmu karo banda. Padahal kata Rasulullah, golongan yang kedua ini derajatnya sama dengan golongan yang pertama. Orang yang punya ilmu tak nggak punya harta, kedudukannya sama dengan orang yang punya ilmu dan punya harta. Kenapa? Dengan ilmunya beliau berazam. Besok kalau aku punya uang, aku pengen sedekah kayak fulan. Ya Allah, bahkan orang berilmu Bu, nggak bisa sedekah 1 miliar. Kalau ada Ustadz Adi Hidayat mengumpulkan donasi 30 miliar, kemudian kita mencintai beliau, kita sudah dapat pahalanya Bu. Maka kata Rasulullah, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban. Au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatukhsib. Jadilah kamu orang-orang yang mengajarkan. Kalau nggak bisa mengajarkan, jadi orang yang belajar. Kalau nggak sempat, nggak punya waktu, mendengarkan YouTube, radio. Kalau nggak bisa, cintai. Cintai itu bisa dengan mendoakan, dukung, jempoli, Bu. Masa Allah, jadi WA itu jangan anggap kita sederhana, Ibu. Ibu ada iklan pengajian, nggak bisa datang jempoli, Ibu sudah jadi muhibban. Ibu ada iklan pengajian nggak bisa hadir kok repost, ibu sudah jadi muhibban. Tapi ibu nggak datang, nggak dukung, nggak nge-repost, nggak jempol, ibu jadi yang kelima fatukhsir kata Rasulullah, maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka indahnya orang berilmu, meskipun beliau tidak dititipi harta, beliau bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berharta. Kenapa? Karena mencintai orang-orang yang senang beramal. Maka ibu bersahabatlah dengan orang-orang yang senang beramal. Karena kita ikut apanya? Ikut keberkahannya. Ikut mendapatkan kebaikannya. Bersahabatlah dengan orang-orang yang senang dengan majelis ilmu. Karena kita mendapatkan keberkahannya. Yang celaka kata Rasulullah, orang yang diberikan harta tok, tapi tidak diberikan ilmu. Makanya Ibu, hartanya digunakan untuk mancungkan hidung, untuk melancipkan dagu, untuk meniruskan
pipi untuk menarik alis supaya tegak. Kenapa? Nggak ada ilmu. Jadi hartanya nggak menyelamatkan. Dan contoh yang paling utama adalah Qorun. Kemarin di sebuah kajian saya bahas Qorun itu Masya Allah. Luar biasa itu. Ini contoh harta yang dititipkan kepada orang yang nggak punya ilmu. Kalau harta dititipkan kepada orang berilmu, dia beli baju, bajunya milih yang nutup aurat. Tapi kalau harta itu diberikan kepada orang yang nggak berilmu, bajunya milih yang apa? Yang membuka aurat. Dan yang paling celaka kata Rasulullah, golongan keempat kata Imam Ahmad, orang yang tidak berilmu lagi tidak berharta. Karena dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari keduanya. Masya Allah. Lalu kita ingin golongan yang mana Ibu? Ibu? Ingin golongan yang mana Ibu? Golongan pertama dan kedua. Kalau Allah hari ini titipkan harta ya Allah, semoga itu menjadi jalan kita masuk surga. Kalau belum dititipi harta ya Allah, kami masuk golongan yang kedua. Kami mencintai orang-orang yang berharta, lalu dia menafkahkan sebagian hartanya untuk Masya Allah. Coba itu Ustadz Adi Hidayat mengumpulkan dalam sekejap berapa Ibu? Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini juga bagaimana kita tidak meninggalkan luka dakwah dengan ilmu kita. Satu kisah lagi. Ketika ada burung, tentu ini dongeng namanya Ibu, saya salah. Kalau kisah itu benar, tapi kalau dongeng itu bisa dibuat. Tapi dari dongeng itu kita bisa mengambil hikmah. Bagaimana kisahnya? Ketika ada seekor burung hinggap di atas pohon. Di samping burung ini ada sungai. Tiba-tiba ada sekelompok anak kecil di pinggir sungai itu. Padahal burung ini hausnya luar biasa. Lalu burung ini berkata, "Nyong ora pan mimik siki, pergane nang kono akeh cah cilik, engko nek nyong mimik maring cah cilik mesti diblanduki cara kula wong Kaliwira, Bu. Dinapa, Bu? Engko wae lah nyong tak ora mimik tahan." Setelah anak-anak ini pergi, datang seorang laki-laki. Mohon maaf sekali lagi ini jenggot. Ini akan mengatakan, menyebutkan ciri-ciri surah. Tapi kita ambil pelajarannya. Bisa jadi yang di situ berjilbab, bisa jadi di situ kok qadarullah. Dongeng ini mengatakan yang datang setelah anak-anak kecil itu adalah laki-laki berjenggot. Kemudian dia merasa aman. Allahu Akbar. Seolah wong kue bapak-bapak orang mungkin balang inyong. Maka burung ini kemudian minum. Tapi apa kenyataannya? Justru oleh laki-laki ini, burung ini apa Bu? Dilempar sampai ia terluka. Lalu ia datang kepada rajanya. "Wahai raja, si fulan telah berbuat dolim. Tolong hukum dia." Bagaimana kejadiannya? Dia melempariku. Baiklah, maka akan aku potong tangannya karena dia telah melemparmu. Atau akan aku cungkil matanya karena matanya telah membuatnya melihat engkau, lalu engkau dipukul. Tapi kata burung ini bukan. Yang salah bukan tangannya. Yang salah bukan matanya. Yang salah jenggotnya. Kemudian rajanya bingung. Mengapa? Semestinya orang yang sudah berjenggot tidak melakukan sesuatu yang melukai orang lain. Semestinya orang yang sudah duduk di majelis taklim, semestinya orang yang sudah berjilbab, perilakunya tidak menyakiti orang lain. Ini pelajarannya Ibunda. Dan ini pelajaran. Tadi anak kecil saja bijaksana, tidak melempar. Nah ini ke orang tua malah, inilah pentingnya berapapun usia kita tetap butuh kepada ilmu. Maka di dalam salah satu surat ketika kita sudah 40 tahun doa wajibnya apa Bu? Rabbi auzi'ni an. Ini harus sudah di luar kepala. Itu betul. Begitu usia kita menjelang 40 tahun harus di luar kepala ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini contoh bahwa kita ngaji, ilmu kita itu harus menjaga diri kita dari meninggalkan luka dakwah dari orang lain. Mengingatkan orang merokok. Mau. Ini para istri. Kadang gini, Pak, wong kader kon leren ngerokok ka angel temen jangan roteng maca Pak. Diwatasi dengan rokok kue. Merokok. Saya yakin suami ibu nggak berhenti merokok. Tapi kalau ibu caranya mengingati, Pak, mama tuh nggak apa-apa, papa beli rokok. Tapi Pak, katanya rokok itu mengurangi kesehatan. Padahal mama itu pengen hidup lebih lama lagi dengan papa loh. Kemudian dipeluk. Kira-kira enak yang pertama apa enak yang kedua?
Sekarang orang, mohon maaf, banyak di antara kita yang diuji, misalnya suaminya sholatnya belum penuh. Paling gugah carane ngono. Mbok tuangi, terus gede tua, kadar kontangi sopo kah? Wangel temen. Kayak bilang ora izin karo anaknya wis tekan, nggak bangun suaminya, Bu. Tapi kalau ibu memampukannya dengan dicium, dipeluk, didoakan, ditunggu ya Pak, Mama udah siap loh, udah wudhu, Papa imamnya ya, enak mana Bu? Jadi banyak di antara kita yang gagal menjadi agen dakwah. Ibu ada yang agen LPG, ada agen Tupperware, ada agen beda apa. Kita butuh jadi agen dakwah. Agen dakwah itu butuh ilmu. Bagaimana orang di kantor jadi senang pengajian karena yang sudah ngaji kalau di kantor itu tertib dan menyenangkan. Bagaimana para pedagang di pasar pengen ikut ngaji dengan kita karena kita yang berdagang yang duduk di pengajian sudah berbeda cara dagangnya dengan yang belum datang. Bagaimana istri tetangga kita pengen ngaji bareng kita karena kita istri yang sudah duduk di majelis taklim berbeda akhlaknya dengan tetangga kita yang belum duduk di majelis. Jangan sampai ada bapak-bapak yang WA Mbak Eva, sebenarnya bojo kula ngaji temenan apa mboten? Lah pripun sih Pak? Lo ngaos kalih mboten katen griya. Ini Bu, ini namanya kita jadi gagal. Menjadi agen dakwah yang gagal karena suami kita saja gagal simpati, apalagi orang lain. Ini PR, jangan meninggalkan luka dakwah, jangan gagal menjadi agen dakwah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini Masya Allah yang bisa kita pelajari sore hari ini, insya Allah ilmu itu yang akan menjaga kita. Orang mau marah nggak jadi karena ingat la taghdab walakal jannah. Orang mau riak nggak jadi karena ingat riak itu memakan amalan seperti api memakan kayu bakar. Orang mau marah nggak jadi tadi, orang mau buka aurat nggak jadi, orang mau berzina nggak jadi, ilmu yang menjaga kita. Kalau ibu punya kendaraan, sore harus masukkan ke garasi, harus dikunci stang, helmnya harus diiupkan, tadi kan? Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pagi minta doa apa tadi Bu? Ilman nafi'an. Dan sekaligus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Ilmu yang membuat kita jadi gagal agen dakwah tadi. Mestinya di tempat kerja ibu semakin menjadi orang yang simpati. Kalau ibu guru di tempat ibu bekerja, guru yang lain akan semakin cinta. Kalau ibu bekerja di sebuah perusahaan, karyawan yang lain akan semakin cinta kepada kita. Kalau ibu seorang istri, suami kita akan semakin cinta kepada kita karena kita dihiasi oleh ilmu. Semalam Mbak Eva ngaji, Masya Allah dengan Dr. Aisyah Dahlan lewat Zoom. Sesore ibu, wah ilmunya luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita kaji sore hari ini sebagai mukaddimah. Insya Allah kajian ini akan kita selenggarakan udah 1 bulan sekali. Sementara 1 bulan 1 kali. Biar ibu rindu, nanti dengar. Nanti boleh kita sepakati kita mau ngaji apa. Kami ada beberapa buku, diantaranya ada buku bagus dari Ustadz Umar Mita itu 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Itu dikaji satu-satu. Satu lagi beliau pernah membahas sebenarnya di YouTube, tapi barangkali kita tidak bisa mengikuti dengan konsentrasi karena itu ketika Ramadan, itu judulnya 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Barangkali nanti bisa disepakati biar ngaji kita itu berprogres. Nanti kalau nggak pakai kurikulum, kita ngelambian. Qur'ane ya ora apal, tafsirnya ya ora apal, juz amane ya ora apal, cara tata surat kita ngajinya harus pakai kurikulum, minimal pakai 1 kitab, kemudian kita pelajari itu satu persatu, kita bersabar karena orang menuntut ilmu itu harus bersabar. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini saja sebagai mukaddimah. Semoga apa yang kita kaji manfaat. Mulai hari ini dawamkan doa Rabbana hasanah wa fil. Mbak Eva senang seperti guru, sebelum tutup pelajaran ditanya dulu, Rabbana atina fid dunya hasanah maksudnya? Maksudnya apa Ibu? Ilmu. Wa fil akhirati hasanah maksudnya?
surga. Maksudnya lagi, dengan membaca doa itu Allah memudahkan kita mendekat kepada sesuatu yang menyebabkan kita masuk. Kemudian waqina adzabannar. Maksudnya kata para ulama, ya Allah, jauhkanlah aku dari perbuatan yang membuat aku masuk ke dalam api neraka. Jadi, kalau sudah senang baca doa sapu jagat kok nonton sinetron, berarti sapu jagatnya belum tegak. Karena belum dijauhkan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi, kalau kita baca doa sapu jagat, kok jualannya, timbangnya salah, berarti Rabbana atinanya fid dunya belum tegak. Jadi kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi terhadap suami kita tidak taat, berarti Rabbana atinanya belum tegak. Maka oleh-oleh dari kajian kita siang hari ini, ayo Ibunda bersama-sama Mbak Eva, kita perbanyak membaca doa Rabbana, agar hati kita dicintakan kepada sesuatu yang menyebabkan masuk surga dan dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam pun. TV ini tesih nyala sinetron? Yakin? Cinta kasih mboten? Pernikahan Aurel kali sinten nika? Wong jus 30 mbek orang apal kak kok berteman nunggoni pernikahane siapa Bu? Yang orang ngerti kelambine apa nih kayak apa yang orang ngerti, orang pengen gandeng kue liwat nang HP tidak dengan sengaja membuka. Tapi kalau kita masih seneng buka yang begituan ngikuti artis, kia jarene kia cerai karo kia njur bojo karo kia kobre. Wong maca Quran we orang. Nah, maca Quran saja belum bagus kok kober ngurusi. Nah, yang ada di depan saya juga satu buku ini Bu. Nama buku, judulnya Tadabbur Kisah Nabi Yusuf. Ini luar biasa. Astaghfirullahaladzim, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibunda semuanya sekalian diberikan keluarga yang penuh dengan ketenteraman, keberkahan. Putra-putri kita semuanya dijadikan putra-putri yang menyejukkan hati dan pandangan. Suami kita dijadikan suami yang memimpin kita kepada kebaikan. Dan kita dijadikan orang-orang yang senang kepada kebaikan serta selalu dijauhkan daripada keburukan. Astaghfirullahaladzim, apabila ada pertanyaan waktunya masih cukup kita lanjutkan, apabila tidak kami kembalikan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.